Titanium memiliki penampilan berwarna putih keperakan dan berbentuk padat suhu ruang. Titanium memiliki kelebihan dibanding logam lain, yakni kuat dan juga ringan serta tahan korosi. Titanium lebih kuat 2 kali lipat dari aluminium. Kekuatan titanium juga sebanding dengan baja, meski 45% lebih ringan darinya. Karena itu juga harganya lebih mahal dibanding dengan logam lain. Sebagai perbandingan, harga titanium 15 kali lebih mahal dari harga aluminium. Titanium ditemukan pertama kali oleh ahli kimia Inggris yang bernama William Gregor pada tahun 1791. Lalu pada tahun 1940, William Justin Kroll mengembangkan proses industri untuk menghadirkan titanium yang bernama proses Kroll. Kemudian sebuah studi Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1946 menyimpulkan bahwa paduan berbasis titanium memiliki potensi yang sangat besar. Akhirnya, Departemen Pertahanan memberikan intensif produksi untuk memulai industri titanium pada tahun 1950. Awal penggunaan titanium pada industri dirgantara yaitu sejak digunakan pertama kali pada pesawat SR-71 Blackbird. SR-71 Blackbird pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968 dan memegang rekor sebagai pesawat tercepat di dunia selama lebih dari 30 tahun. SR-71 Blackbird merupakan pesawat tercepat di dunia yang pernah dibuat kecepatannya hampir mencapai 2.200 mil per jam atau 3.540 km per jam. Selain cepat, pesawat Blackbird juga dapat terbang hingga ketinggian 24 km. Dan agar dapat bertahan pada kecepatan tersebut, material pesawat harus menggunakan titanium. Karena jika menggunakan logam lain, maka pesawat akan meleleh akibat panas yang dihasilkan dari gesekan aerodinamik. Sejak saat itu, titanium mulai menjadi komponen penting dalam industri dirgantara. Sekitar 80% dari titanium digunakan untuk industri kedirgantaraan dan 20% digunakan oleh industri lainnya. Proses pembuatan titanium merupakan proses yang sangat kompleks dan bisa membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan lamanya. Metode yang digunakan untuk menghasilkan titanium juga ada beberapa jenis, namun yang paling umum adalah proses Kroll. Secara garis besar, langkah awal dari proses pembuatan titanium adalah menggali biji titanium. Kemudian, biji titanium dikirim menuju spiral plant. Pada spiral plant akan mengolah biji titanium yang prosesnya ini mirip seperti mendulang emas. Pada prosesnya, biji titanium akan dihancurkan menjadi ukuran kecil lalu dicampurkan dengan air. Selanjutnya, mengekstrasi partikel hitam yang memiliki massa lebih berat pada titanium dengan cara menenggelamkannya ke bagian dasar. Setelah itu, biji titanium dimurnikan pada dry mill menggunakan elektrostatik separator yang bertujuan untuk mengekstrasi ilmenit dari mineral-mineral lainnya. Dan dari sinilah kemudian dilakukan proses yang disebut dengan proses Kroll, di mana pada proses ini bertujuan untuk mendapatkan logam titanium dalam bentuk murni. Pada proses Kroll adalah mengubah biji titanium dengan cara memanaskan biji titanium pada tungku dengan suhu 982 derajat Celcius dan diberi klorin. Nantinya, biji titanium menjadi titanium tetrachloride atau disebut juga dengan dekal oleh para ilmuwan. Setelah dingin, titanium tetrachloride yang berbentuk cair masuk ke dalam proses pemisahan antara titanium dengan klorin. Pada proses ini merupakan proses yang sangat mahal. Hal ini dikarenakan pada prosesnya menggunakan material mahal yaitu magnesium. Dan untuk proses pemisahannya dilakukan dengan memanaskan campuran titanium tetrachloride dan magnesium pada suhu sekitar 800 derajat Celcius selama 4 hari pada tungku. Selanjutnya, terjadi reaksi kimia yang membuat klorin terpisah dari titanium. Kemudian titanium yang masih panas dibawa menuju tungku lainnya. Di dalam tungku magnesium klorat pada titanium dipisahkan dan dibawa ke tempat lain. Setelah itu, menjadi titanium murni dengan memiliki banyak pori-pori dan oleh karena itu juga bentuk ini disebut dengan titanium sponge. Proses selanjutnya adalah mengubah titanium sponge menjadi ingot. Langkah pertama adalah menghancurkan sponge menjadi butiran kecil. Nantinya,
butiran spons ini akan diubah menjadi bentuk padat dengan cara menuangkan butiran spons ke dalam mesin press. Pada mesin press, butiran spons akan diberi tekanan sebesar 7.700 ton, sehingga menjadi compact block. Setelah menjadi compact block, lalu dilas menjadi satu bagian yang berbentuk bulat panjang. Nantinya compact block akan dicampur dengan logam lain dan dimasukkan ke dalam vakum acrymelting, kemudian dipanaskan pada suhu 1700 derajat Celcius hingga menjadi titanium ingot. Proses peluburan ini juga banyak digunakan untuk memurnikan berbagai paduan seperti baja tahan karat hingga paduan berbasis nikel. Selanjutnya, agar titanium bisa digunakan untuk keperluan industri adalah mengubah bentuknya. Titanium akan dipanaskan lagi, kemudian dibawa ke mesin press, lalu dibawa menuju ke mesin hot rolling. Pada mesin hot rolling, ingot akan diubah bentuknya menjadi bentuk-bentuk lembaran yang kemudian digulung. Selain bentuk lembaran, bentuk lain seperti ring hingga batang silinder juga sangat diperlukan untuk sebagian besar komponen otomotif hingga komponen pesawat terbang. Karena prosesnya yang sangat kompleks serta membutuhkan material mahal, hal ini juga yang membuat harga titanium sangat tinggi untuk mendapat bentuk akhir yang siap pakai. Untuk mendapat bentuk akhir yang siap pakai, biaya yang dibutuhkan adalah 40% dari total biaya yang dikeluarkan, serta pada prosesnya material asli yang terbuang adalah sekitar 90%. Bahan selanjutnya merupakan material pesawat berupa aluminium alloy atau paduan aluminium. Aluminium didapat dari bauksit yang berada di alam. Bauksit tersebut melalui proses yang dinamakan proses Bayer, berawal dari penghancuran bauksit jadi butiran kasar, kemudian masuk tahap grinding, yaitu pencampuran butiran bauksit dengan soda api. Kemudian dilanjut dengan masuk tahap digestion atau butiran yang telah menjadi bubur dipanaskan pada suhu 270 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan proses clarification, yaitu penghilangan residu atau sisa-sisa dari ampas. Kemudian dilanjutkan precipitation, yaitu proses pengkristalan cairan menjadi butiran-butiran kristal. Kemudian filtration, yaitu pemisahan kristal aluminium dengan sisa-sisa cairan. Kemudian dilanjut pada tahap calcination, yaitu alumina hidrat dipanaskan pada suhu 1100 derajat Celcius. Nah, alumina akan berbentuk powder atau bubuk putih dan dilanjutkan untuk proses aluminium smelting. Nah, pada proses aluminium smelting ini diperlukan aliran listrik, dimana guna untuk membuat molten aluminium, sehingga nantinya akan dilanjutkan pada proses reduksi sel. Aluminium cair kemudian diangkut untuk dilakukan pengecoran untuk produk akhir. Aluminium tersebut masih berupa aluminium murni, di mana untuk menghasilkan aluminium alloy, maka aluminium murni ini dapat dimix atau dicampur dengan unsur yang lain guna menambah sifat-sifat fisik menjadi lebih baik. Paduan aluminium ini merupakan campuran antara aluminium murni dengan unsur lain seperti magnesium, silikon, dan zinc. Aluminium merupakan bahan yang ideal untuk pembuatan pesawat terbang. Menurut berbagai sumber, 80% bagian dari struktur pesawat terbuat dari material paduan aluminium atau aluminium alloy. Ini berarti material tersebut menjadi bahan komposisi utama dalam pembuatan pesawat karena bobotnya yang ringan, yaitu beratnya sepertiga dari baja. Selain itu, meskipun sangat ringan, aluminium merupakan salah satu logam terkuat yang ada. Bobotnya ringan serta kekuatan yang tinggi memungkinkan pesawat membawa lebih banyak bobot, sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar. Terlebih lagi, aluminium memiliki ketahanan yang tinggi terhadap korosi. Nah, jenis-jenis aluminium yang digunakan pada struktur pesawat yaitu yang pertama ada badan pesawat digunakan aluminium alloy 70-75 atau 70-50 atau 70-55. Kemudian bagian windscreen atau bagian luar sayap dan bagian dalam pesawat seperti rangka kursi itu menggunakan alloy 60-61 atau 60-63 atau 60-82, hingga pada rangka ban yaitu menggunakan aluminium alloy 20-24, 20-17 atau 20-26. Selanjutnya ada bahan material pembuatan pesawat terbang, yakni komposit.
Komposit merupakan material multipasa yang terdiri dari perpaduan dua atau lebih suatu material secara makroskopis dengan sifat kimia dan fisika yang berlainan, sehingga menghasilkan sebuah material baru yang memiliki sifat-sifat yang berbeda dari material penyusunnya. Secara umum, komposit terdiri dari dua unsur penyusun, yaitu penguat dan matriks. Pada struktur pesawat udara, material komposit tersusun oleh dua unsur, yaitu serat atau fiber dan matriksnya. Adapun penyusun fiber dan matriksnya itu akan menjadi bentuk seperti yang ada di gambar. Fungsi dari serat tersebut adalah menerima pembebanan yang terjadi pada struktur komposit serta membentuk kekakuan, kekuatan, kestabilan terhadap pembebanan termal dan properti struktur lainnya. Unsur matriks memiliki fungsi sebagai pengikat untuk tiap-tiap serat membentuk struktur komposit tersebut, serta mentransfer beban yang diterima dari suatu serat ke serat lainnya. Selain itu, fungsi dari matriks juga sebagai pelindung serat terhadap zat kimia dari lingkungan, kerusakan pada saat manufaktur, serta jenis kerusakan lain seperti kelembapan lingkungan terkena papar. Material komposit dapat diklasifikasikan berdasarkan unsur pembentuk dari material komposit tersebut, yaitu fiber composite, particulate composite, dan laminate composite. Sebagai contoh, yakni pembuatan bodi pesawat Cessna 172 menggunakan material komposit dengan serat fiberglass. Dengan demikian, dalam setiap proses pembuatan bodi pesawat ini ada beberapa tahapan untuk pembuatannya. Langkah pertama yakni oleskan wax ke bagian permukaan cetakan hingga rata, kemudian tunggu sekitar 15 menit hingga kering. Yang kedua, buat campuran gel coat atau resin hardener dan aerosol, kemudian aduk hingga rata dan tambahkan pigmen di pewarna sesuai kebutuhan. Keempat, oleskan campuran gel coat di atas permukaan cetakan menggunakan spons atau busa hingga merata. Kemudian dimasukkan ke oven sekitar 15 menit pada temperatur 45 derajat Celcius. Kemudian, potong fiberglass seberat 200 gram sesuai ukuran bodi pesawat Cessna 172. Kemudian, tempelkan fiberglass di atas cetakan yang sudah diolesi oleh gel coat. Selanjutnya, buat campuran resin ditambah hardener, kemudian diaduk hingga rata. Kemudian, oleskan di atas permukaan fiberglass menggunakan kuas hingga fiberglassnya basah. Yang ketujuh, potong fiberglass dengan ukuran panjang 84 cm dan lebar 2 cm sebanyak 2 pak untuk atas dan bawah. Fungsi fiberglass ini untuk mengikat kedua bagian cetakan dari dalam. Buat campuran gel coat, aduk hingga rata, kemudian oleskan di seluruh bagian pinggir cetakan. Gabungkan kedua bagian cetakan dari dalam. Tempelkan fiberglass yang telah dipotong di bagian pinggir cetakan. Satukan kedua bagian cetakan dan kencangkan menggunakan baut. Selanjutnya, masukkan cetakan ke dalam oven dengan suhu 50-60 derajat Celcius selama 90 menit. Buka cetakan dan keluarkan produknya. Kemudian rapikan bagian sambungan menggunakan gerinda dan ampas hingga rata. Potong triplek sesuai mal yang diperlukan, bagian tengah, kepala, dan belakang. Kemudian pasang di bagian titik atau gambar yang telah ditentukan. Amplas seluruh bodi bagian pesawat agar tidak ada permukaan yang kasar dan melakukan pengecatan ke seluruh bodi Cessna. Demikian penjelasan mengenai bahan pembuatan pesawat menggunakan material komposit. Ya, terakhir ada material pesawat terbang berupa steel alloy atau baja paduan yang digunakan untuk tegangan tarik yang tinggi. Secara umum, ada banyak jenis steel alloy yang diaplikasikan dalam pembuatan pesawat. Yang pertama, martensitic steel, yang terdiri dari 12-18% kromium dan nikel tanpa proses pemanasan dengan quenching. Material tersebut pun mempunyai ketahanan korosi yang rendah. Selanjutnya ada juga authentic stainless steel yang komposisinya terdiri dari 18% kromium dan 12% nikel. Lalu ada juga high strength low alloy steel
material berbasis besi yang dikeraskan untuk mencapai kekuatan yang sangat tinggi. Bahan yang umumnya digunakan dalam kategori ini adalah 4340 alloy dan 4130 alloy. Material tersebut ada pada struktur kerangka pesawat serta bagian landing gear. Kelebihan alloy sendiri memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu memiliki keunggulan sifat yang kuat dan kokoh. Hal tersebut dikarenakan sifat dasar alloy yang lemah, kemudian dipadukan dengan unsur logam lain, sehingga baja paduan dapat memperoleh kekuatan tinggi yang sesuai. Selain itu, baja alloy juga dapat digunakan sebagai penangkal panas, ketahanan akan suhu rendah, pencegahan korosi sebagai alat-alat magnetik, sebagai penangkap alat kelistrikan, serta dapat meningkatkan ketahanan aus. Sedangkan kekurangan alloy yaitu salah satunya tidak dapat menahan getaran yang cukup kuat, dan apabila terjadi kerusakan, maka untuk proses perbaikannya membutuhkan alat-alat berat. Faktor tersebut dikarenakan alloy merupakan material dengan campuran logam. Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu, material alloy juga dapat mengalami penurunan kekuatan, sehingga rentang waktu penggunaan alloy pun lebih pendek dibandingkan dengan material lainnya.